أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Solawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asyobihi ajmain. Dalam Islam, ada yang disebut dengan adab bertetangga yang harus selalu kita jaga. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Kita seringkali saling membantu untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan. Dalam ajaran Islam, hak tetangga atas tetangganya begitu besar. Islam membuat tuntunan bertetangga, karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan karakter, serta ekonomi dalam bertetangga berpotensi menimbulkan benturan. Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan tersebut. Dalam ajaran Islam, perintah berbuat baik kepada tetangga disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukannya. Ada pula sejumlah adab bertetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, Kairo, Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th, halaman 444, sebagai berikut. آداب الجار ابتداؤه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عليه السؤال ويعوده في مرضه ويعزيه في مصيبته ويهنيه في فرحه ويتلطف لولده وعبده في الكلام ويصفح عن زلته ومعاتبته برفق عند هفوته وإخضاع حرمته ويعينه عن ضص رنخته ولا يدي مال النظر إلى خادم. Artinya, adab bertetangga, yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan adab bertetangga sesuai dengan ajaran Islam, agar hubungan dengan tetangga tetap harmonis dan terjalin tali silaturahmi yang baik. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang adab bertetangga menurut Islam. 1. Dahulukan salam, memberikan salam terlebih dahulu merupakan adab bertetangga yang pertama. Selain itu, mengucap salam ketika berjumpa dinilai sopan dalam kebiasaan sehari-hari. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Bagi pihak yang mendahului mengucapkan salam, maka secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. 2. Tidak mengganggu tetangga. Mendapat gangguan dari luar tentu sangat tidak nyaman. Maka dari itu, saling tidak mengganggu adalah adab bertetangga yang harus diikuti oleh umat muslim yang baik. Ini akan menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai. Adab ini dibahas dalam hadits riwayat Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya." Maka ada baiknya, contoh ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang kita sedang selenggarakan. 3. Hindari mengobrol terlalu lama dan tidak penting. Adab bertetangga berikutnya adalah tidak lama-lama berbicara, terutama ketika membahas hal yang tidak terlalu penting. Nyatanya, hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain, namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari gibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. 4. Memaafkan kesalahan ucap. Ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka kita harus memaafkannya, sebab bisa jadi suatu saat kita juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan.
Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. 5. Siap sedia menolong tetangga, jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, umat muslim sepantasnya memberikan bantuan sesuai dengan adab bertetangga. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta, sebab itu adalah hak seorang muslim terhadap saudaranya. 6. Menjenguk tetangga yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, maka ia berhak untuk dikunjungi. Artinya, dalam adab bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. 7. Tidak iri pada tetangga. Ketika tetangga mendapatkan rezeki atau berbagai bentuk kebaikan, umat muslim tidak boleh merasa iri. Justru menurut adab bertetangga, kita harus ikut berbahagia dengan kebaikan tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya." Hadis riwayat Muslim. 8. Tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga, tentu kita akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan, bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya untuk tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding atau temboknya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 1609. 9. Memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan dalam adab bertetangga adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu dijaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari, nomor 6020. 10. Turut berbela sungkawa pada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Adab bertetangga yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah ragam adab bertetangga yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta harus diamalkan oleh setiap umat muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa adab bertetangga yang dianjurkan oleh agama Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.